Jadi memang potensi pelanggarannya akan sangat tergantung dengan kita sedang ada di tahapan mana. Oke, izin menarik tadi dari awal peserta tadi pendaftaran pemilu ya dari partai ya. Nantinya di pemilihan apa aja itu potensi yang sering terjadi gitu? Saat pemilihan atau mana? Yang di pemilihan 2024. Pemilihan pilkada ya. Iya. Nah, memang salah satu tantangan kita adalah karena ini momentum pertama kita semua akan menjalani yang namanya pemilu serentak dan pemilihan kepala daerah secara serentak di tahun yang sama. Yeah. Jadi ini pengalaman kita, tidak hanya pengalamannya Bawaslu atau KPU, tapi seluruhnya. Nah, karena ini pengalaman pertama, maka berbagai mitigasi resiko kami lakukan. Salah satunya adalah memastikan bagaimana tahapan yang berdekatan antara pemilu dengan pilkada ini tidak akan menimbulkan polarisasi politik. Karena biasanya pilkada itulah yang gesekannya akan sangat tinggi, konfliknya sangat dekat dengan grassroots, dengan masyarakat akar rumput. Nah, karena memang polarisasi politik ini sesuatu yang sangat mungkin terjadi, menjadi ancaman terbesar. Kenapa? Salah satunya adalah karena saat ini era digitalisasi. Isu SARA sangat mungkin dimainkan. Isu SARA itu politik identitas itu isu yang mudah, isu yang murah, tapi kemudian bisa mendorong pergerakan yang luar biasa. Nah, karena potensi semacam ini, maka langkah pencegahan yang dilakukan Bawaslu salah satunya adalah menggandeng banyak orang untuk melakukan edukasi literatur digital kepemiluan. Dalam konteks ini pengawasan. Dan ini memang harus dilakukan bareng-bareng. Karena prinsipnya bagi Bawaslu ya, berita tidak benar, hoax menyebar, itu karena memang berita benarnya tidak bisa kita viralkan. Nah, makanya sekarang era viralisasi berita-berita yang benar harus dilakukan. Ini salah satu upaya kami memastikan tantangan terbesar kita soal polarisasi politik bisa kita lakukan atau cegah sedini mungkin. Menarik tadi polarisasi. Bawaslu sendiri sudah memetakan belum wilayah-wilayah mana nih nanti yang akan terjadi itu? Ya. Sejak 2014 Bawaslu sudah punya yang namanya indeks kerawanan pemilu, juga sudah punya yang namanya indeks kerawanan pemilihan kepala daerah. Nah, saat ini kami sedang melakukan upgrade data yang diambil dari seluruh provinsi di Indonesia. Mudah-mudahan akhir tahun kami sudah bisa menyampaikan hasil IKP kami untuk pemilu 2024. Nah, salah satu yang penting adalah IKP ini upaya kami untuk mengidentifikasi sedini mungkin berbagai potensi yang kemudian bisa mencederai demokrasi. Harapannya tentu setelah ada IKP kita bisa melakukan intervensi